antara beliau dan juga istri-istrinya kepada Sayyidina Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan lain-lain yang sudah mencerminkan tingkah laku atau pola interaksi yang baik, hubungan seksual yang baik antara suami dan istri yang patut kita teladani. Nah, kemudian faktor sangat penting sekali adanya pembelajaran atau edukasi tentang hubungan seksual ini, karena kita harus ketahui bahwa dalam masyarakat atau dalam umat muslim zaman dahulu, mereka tidak mau atau cenderung takut untuk membahas masalah-masalah seksual. Nah, dikarenakan mereka menganggap bahwa seksual tersebut adalah hal yang tabu, sangat privasi dan juga tertutup. Nah, dan juga ada faktor yang melatar belakangi mereka malu tersebut. Nah, ada satu hadis yang menyatakan dari Abdullah ibni Umar, beliau berkata, anna Rasulullah marra ala rajulin minal ansor wa huwa yaghithu akhahu fil haya faqal da'hu fa innal haya minal iman. Jadi Rasulullah pernah berpapasan atau pernah melewati seorang laki-laki dari kaum Ansor, yang sedang menasihati saudaranya karena ya sifat malu, saudaranya tersebut malu. Nah, kemudian Rasulullah berkata, tinggalkanlah dia karena malu itu adalah sebagian dari iman. Nah, jadi di sini kan kita pahami bahwa malu ada sebagian dari iman, tapi kita harus bisa menempatkan sesuai porsinya, sesuai tempatnya. Karena rasa malu itu jika kita bisa mengatasinya dan menempatkan sesuai porsinya, itu sangat penting, seperti dalam seksual. Nah, di era zaman modern ini, zaman yang makin berkembang dan tantangan makin banyak, maka kita perlu adanya edukasi seksual sejak dini dan perlu diajarkan tentang seksual tersebut dari kecil. Karena jangan sampai seseorang yang saking penasarannya tentang seksual, maka dia akan cenderung mencari atau melihat, menempuh dengan cara yang salah atau dan tidak baik seperti ya melihat konten pornografi dan lain-lain. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan ya. Kalau misalkan untuk mencari yang mengenai seksualitas yang keterlaluan. Nah, oke, mengenai seksual antara laki-laki dan perempuan juga telah diatur dalam hukum positif, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Nah, tapi kenyataannya banyak kita jumpai dalam sebuah hubungan pernikahan yang sudah sah dan halal terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mengenai pemenuhan seksual atau pemenuhan biologis. Nah, jadi di sini kan atau sering kita kenal dengan pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape. Karena kan yang kita ketahui bahwa marital itu yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu suatu hubungan dengan perkawinan, kemudian rape pemerkosaan. Jadi di sini adanya kekerasan atau pemerkosaan atau yang lain sebagainya dalam kasus rumah tangga. Nah, karena marital rape ini terjadi dikarenakan ada sebuah pemahaman yang salah atau masyarakat awam yang memahami konteks ayat Al-Quran dan hadis yang cenderung salah. Nah, seperti contoh dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Oleh karena Allah melebihkan laki-laki karena mereka menyisihkan menafkahkan harta dari mereka atau laki-laki sebagai pencari nafkah. Nah, di sini yang menjadikan alasan, jadi ayat ini menjadikan alasan bagi laki-laki atau suami yang awam, mereka menganggap bahwa ayat ini adalah laki-laki itu sebagai pemimpin dari segala hal, termasuk hubungan seksual. Nah, dan juga ayat ini berkaitan dengan ayat di dalamnya juga, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Wanita yang kamu khawatirkan khususnya,
maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan juga pukullah mereka. Nah, jadi di sini konteks kedua ayat tersebut yang menjadikan alasan bahwa suami itu bertingkah seenaknya dan mereka itu bagi yang awam, laki-laki yang awam tidak segan-segan untuk memberikan pelajaran kekerasan kepada istrinya dan juga menganggap bahwa istrinya tersebut menolak perintahnya atau membangkang, nusyuz. Nah, yang inilah yang perlu diperhatikan yang bertentangan. Padahal kan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa pola interaksi yang baik antara suami dan istri, ya dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi dalam pemahaman dalam konteks ayat itu kan sudah disebutkan bahwa dalam sebuah hubungan suami istri itu harus dengan rasa kasih sayang, dengan kelembutan, dengan saling menghargai, saling mendukung dan saling menyepakati. Dan hal itulah yang akan menjadi keluarga tersebut menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dan bukan saja bermanfaat bagi keluarganya sendiri, tetapi juga ke masyarakat, ke negara dan bangsa Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian materi pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita terhadap kasus kekerasan seksual ini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayunda Rifdah yang telah dengan semangat dan membara menyampaikan materi terkait dilema seksual konsen ini. Selanjutnya kita langsung saja ke materi ketiga untuk membahas seksual konsen dari perspektif medis oleh Saudara Dewi Wari Juwono Putri. Berikut saya bacakan dulu CV-nya. Nama Dewi Wari Juwono Putri, kelahiran Jakarta 12 Oktober 1999, riwayat pendidikan SDSN Kebayoran Lama Selatan 11 Pagi, SMP Negeri 161 Jakarta, SMA Negeri 47 Jakarta, kemudian saat ini sedang belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta. Riwayat organisasi Bendahara 1 Tim Bantuan Medis Trisakti 2019-2020, kemudian Bendahara 2 Tim Bantuan Medis Trisakti pertama 2018-2020, maaf, yang kedua 2019-2020. Riwayat pelatihan yang pertama pelatihan Water and Vertical Rescue bersama Basarnas, pelatihan Basic Life Support bersama PMI, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat menengah Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat dasar Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dan karakter building Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Langsung saja kepada pemateri ketiga, Saudari Dewi Wari Juwono Putri, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pada siang hari ini. Jadi langsung mulai aja ya. Jadi pertama, untuk bahaya seks bebas itu pertama bisa menyebabkan infeksi menular seksual, lalu bisa kehamilan tidak diinginkan sama ke dampak psikologis. Dimana pertama saya akan bahas dulu untuk infeksi menular seksual. Dimana infeksi menular seksual ini sendiri didefinisikan sebagai infeksi yang penularannya itu terutama melalui hubungan seksual. Dimana kalau hubungan seksual di sini itu tidak terbatas pada hubungan seksual genito-genital atau persetubuhan. Jadi kalau persetubuhan itu sendiri adalah masuknya alat kelamin pria kepada alat kelamin wanita. Jadi kalau yang menularkan IMS ini nggak cuma persetubuhan aja, tapi juga secara oral maupun secara anal. Terus IMS ini sendiri juga sebenarnya tidak hanya melalui hubungan seksual aja, tapi dia juga bisa menular melalui kontak langsung dari alat-alat yang tercemar. Itu bisa dari anduk atau jarum suntik, biasanya kalau HIV,
pada pengguna-pengguna narkoba yang suntik itu. Terus bisa juga yang lebih bahaya adalah dari ibu hamil kepada janinnya. Jadi ini penularannya terjadi pada saat proses kelahiran. Tapi secara umum sendiri, penularan dari infeksi menular seksual ini terjadi karena perilaku seksual yang berisiko. Ya, jadi ini fakta yang saya dapat dari WHO, di mana kalau infeksi menular seksual ini memiliki konsekuensi yang serius, itu melebihi dari gejala yang dia timbulkan. Jadi lebih ke kayak komplikasinya itu bisa lebih bahaya. Lalu herpes dan sifilis itu bisa meningkatkan resiko dari penyakit HIV. Lalu penularan dari ibu ke anak itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Ini bisa menyebabkan bayi lahir mati, terus bisa menyebabkan kematian pada bayi yang baru lahir, lalu bisa berat badan lahir rendah, bisa menyebabkan prematur, sepsis. Sepsis itu infeksi, terus lain-lainnya ini bisa sampai ke kelainan kongenital. Terus virus HPV ini salah satu virus yang menyebabkan, dia adalah virus yang menyebabkan kanker serviks. Itu dia menyebabkan lebih dari 300 kematian akibat kanker serviks setiap tahunnya. Terus terakhir itu ada gonore sama chlamydia. Ini adalah salah dua jenis dari penyakit infeksi menular seksual ini. Itu menurut penelitian bisa adalah penyebab utama dari peradangan pada panggul atau chronic inflammatory disease sama infertilitas atau kemandulan pada wanita. Ini angka kejadian IMS. Ini saya ambil dari penelitian di Bali. Jadi di penelitian tersebut terdapat hasilnya adalah paling tinggi itu adalah HIV, di mana diikuti oleh sifilis, gonore, sama Clostridium acuminata atau kutil kelamin. Nah, terus di penelitian tersebut juga ditemukan bahwa laki-laki ini kasusnya lebih tinggi dibanding wanita pada penelitian tersebut. Lalu paling banyak itu di usia 25-49 tahun atau di usia produktif ya. Ini usianya masuknya ke dewasa. Terus ini ada penelitian juga saya ambil dari buku FKUI. Ini dia tahun 2010 sih. Ini yang paling tinggi dia bilang Clostridium acuminata, lalu diikuti infeksi genital non spesifik sama terakhir itu gonore. Jadi ini emang ada perbedaan karena memang yang penelitian di Bali ini tahun 2016 dan ini tahun 2010. Oke, jadi kita ke faktor resiko. Pertama, faktor resiko yang paling utama adalah perilaku seks yang beresiko. Di mana contoh-contohnya apa aja? Itu adalah melakukan kontak seksual tanpa pengaman. Ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu termasuk persetubuhan atau yang genitogenital, oral, ataupun yang melalui anal. Ini biasanya pada yang homoseksual ya. Terus berganti-ganti pasangan seksual, usia saat berhubungan seksual pertama kali. Ini kalau menurut penelitian ini semakin muda usianya dia berhubungan itu akan memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk berganti-ganti pasangan seumur hidupnya. Terus semakin muda dia kan juga mempengaruhi dari tingkat pengetahuan yang dia miliki. Gitu. Jadi mungkin dia lebih nggak tahu tuh tentang kontrasepsi dan lain-lainnya yang tidak tahu tentang hubungan seksual yang aman itu bagaimana. Terus ini penelitian dari CDC, jadi yang homoseksual, lesbian, gay, atau biseksual, itu dia punya resiko yang lebih tinggi. Karena salah satunya adalah karena mereka ini kan berhubungan seksual secara anogenital, secara anal. Jadi kalau hubungan seksual secara anal itu gimana ya? Jadi si anal itu kan memang tidak disiapkan untuk penetrasi hubungan seksual kan. Jadi tidak seperti vagina yang dia bisa lebih elastis, si anal ini tuh lebih mudah buat lecet sehingga untuk penularan infeksinya pun jadi lebih mudah. Terus pasangan seksual, jadi pasangan seksual memiliki banyak pasangan seksual. Jadi misalnya pasangan seksual kita cuma satu, cuma pasangan kita ini nih mainnya banyak. Nah itu juga bisa menularkan infeksi menular seksual ini kepada kita. Terus riwayat mengalami infeksi menular seksual. Ini faktor resiko berdasarkan penelitian yang tadi. Jadi paling tinggi itu ada di ini. Ini adalah gay. LSL ini adalah laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Di mana dia paling tinggi prevalensinya dibanding yang kelompok-kelompok lainnya. Ini yang berdasarkan faktor resiko, homoseksual paling tinggi 112 dan usianya di 25 sampai 49 tahun. Ini tadi yang kenapa homoseksual itu menjadi faktor resiko.
Sebenarnya ini menjadi masalah juga di Indonesia, karena di Indonesia sendiri kita adalah negara peringkat kelima dengan kejadian LGBT terbanyak gitu. Ini bukan prestasi ya sebenarnya, karena ya gimana? Jadi kita itu memiliki 3% LGBT. Jadi kalau misalnya dari 250 juta orang di Indonesia, itu ada 7,5 juta yang LGBT. Nah, kenapa nih bisa tinggi pada homoseksual? Salah satunya yang tadi, yang karena hubungan seksual anal. Terus biasanya mereka itu melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Ya mungkin karena mereka berpikir kayak ya kan nggak mungkin hamil juga gitu kan, kayak cowok ke cowok. Jadi udah nggak usah pakai kondom gitu. Terus laki-laki homoseksual ini memiliki lebih dari satu pasangan. Sama yang terakhir adalah takut untuk memisahkan diri. Ini terjadi karena ada stigma di masyarakat ya, yang ya tahu sendiri lah gimana masyarakat itu melihat kaum LGBT tersebut. Jadi jadinya berujung pada keterlambatan diagnosis dan pemberian pengobatannya. Jadi ini gejala dari infeksi menular seksual. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kalau ada 3 ini. Jadi ada DUH atau ada keluar cairan dari kelamin. Mungkin kalau yang cewek kan ada keputihan ya. Kalau keputihan sendiri itu sebenarnya normal gitu, karena itu adalah mekanisme dari si vagina untuk pembersihan dirinya. Cuma kalau misalnya memang cairan ini bau atau mungkin berwarna, nah itu baru boleh dicurigain. Terus ada ulkus. Ulkus itu adalah luka atau lecet pada kelaminnya. Jadi bisa nyeri ya sebenarnya. Lalu ada tumor. Tumor di sini bukan tumor yang tumor ganas kanker gitu. Jadi tumor di sini itu sebenarnya adalah tonjolan. Jadi kalau misalnya kayak ada tonjolan itu juga perlu diwaspadai. Tapi sebagian besar pada wanita ini gejala itu nggak ada, jadi asimptomatis. Justru ini lebih bahaya karena lebih nggak aware kan orang-orang jadinya. Terus nantinya baru muncul kalau misalnya udah parah. Bahkan saat di fase tanpa gejala ini dia tuh udah bisa menularkan kepada pasangannya. Ini masuk ke jenis-jenisnya. Pertama ada infeksi genital yang non spesifik. Jadi ini biasanya ditandai berupa peradangan. Peradangan tuh bisa merah, bisa nyeri. Itu di saluran buang air kecil, di rektum, di saluran buang air besarnya, atau di serviks. Ini penyebabnya adalah kuman yang non spesifik. Jadi kumannya tuh nggak ketahuan apa, bisa macam-macam. Ini contoh-contohnya. Lalu gejalanya biasanya adalah nyeri saat buang air kecil. Kalau pada cowok, cewek juga sama sih sebenarnya. Terus rasa tidak enak di lubang pembuangannya, sering kencing sama keluarnya DUH. Kalau pada wanita gejalanya sama, cuma biasanya ada nyeri juga di area panggul sama nyeri saat dia berhubungan seksual. Ini kondiloma acuminata, ini disebutnya biasanya kutil kelamin, nanti ada gambarnya di belakang. Ini penyebabnya adalah human papilloma virus. Ini kan yang menyebabkan si kanker juga kan, kanker serviks juga, tapi memang ini tipenya beda, dia tipe 6 sama 11. Kalau yang kanker serviks kalau nggak salah 16. Ini tuh bentuk dia tuh khas bentuknya, jadi dibilangnya bentuknya adalah seperti kembang kol, atau dibilang juga jengger ayam. Nanti gambarnya ada di belakang. Lalu ada gonore. Gonore mungkin seringnya didengar. Ini penularannya sama sih, cuma yang perlu digarisbawahi adalah ini. Jadi kalau misalnya si ibunya itu punya gonore, bayinya tuh punya resiko yang besar untuk terkena gonore juga saat lahir secara normal. Kayak mungkin biasanya dilahirkannya secara sesar biar tidak ada kontaminasi ke bayinya saat lahir itu. Keluhannya juga sama ya, nyeri buang air kecil sama ada DUH. Lanjut ke sifilis. Sifilis ini disebutnya biasanya raja singa. Ini juga sama kayak si gonore, dia bisa bikin sakit ke anak yang dilahirkan dari proses persalinannya. Terus tapi dia juga bisa menyebabkan kelainan bawaan pada si anak sama kematian. Ini yang khasnya kalau pada sifilis ini, kalau pada fase awal itu dia ada luka di area genitalnya, itu biasanya kita sebutnya ulkus duru. Jadi nanti bentuknya ya dia luka-luka kayak gimana ya, kayak sariawan yang putih gitu. Kalau ini gejala-gejala lanjutannya mungkin nanti bisa dibaca. Ini ulkus mole. Ulkus itu kan luka. Jadi ini dia cuma seperti luka gitu aja sih di area genitalnya. Tapi si ulkus mole ini
dia menurut penelitian itu bisa mempercepat penularan dari si HIV. Ini di Afrika ya. Terus herpes simplex. Herpes simplex ini sebenarnya ada dua tipe, ada tipe 1 sama tipe 2. Jadi buat beda ini itu sebenarnya gimana kita terkenanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang, jadi batasnya itu adalah pusar. Kalau misalnya pusar ke atas itu dia herpes simplex tipe 1. Kalau dari pusar ke bawah itu herpes simplex tipe 2. Atau biasanya yang dibilang herpes genital. Cuma karena sekarang hubungan seksual itu kan nggak cuma sekedar persetubuhan kan. Kadang-kadang oral atau mungkin pakai tangan gitu. Jadi virusnya ini tuh pindah gitu, yang tadinya dia biasanya menginfeksi area genital, dia malah jadi menginfeksi area-area mulut gitu. Jadi udah nggak bisa dibedakan lagi dari areanya. Kalau gejalanya sendiri itu ada vesikel yang berkelompok. Jadi vesikel tuh kayak kayak benjolan kecil-kecil terus ada isinya gitu. Kayak jerawat tapi ada isinya. Dan dia bentuknya tuh khas. Kalau herpes dia berkelompok. Nanti ada gambarnya juga. Nah, ini HIV atau AIDS, mungkin kita paling sering dengar ya. Jadi penyebabnya itu human immunodeficiency virus. Dia masuk ke tubuh itu melalui hubungan seksual pastinya, karena dia kan ada di cairan genital ya. Terus jarum suntik karena dari darah, sama transfusi darah. Cuma sebenarnya kayak kalau transfusi darah ini udah jarang ya, karena kan kalau misalnya kita donor darah juga dicek. Terus ini juga kalau ciuman bisa nggak gitu kan HIV nular. Kalau yang saya baca tuh HIV dia bisa nular melalui ciuman kalau ada luka pada mulutnya. Jadi ada yang terbuka atau mungkin ada berdarah itu baru bisa. Jadi yang menularkan adalah si darahnya. Jadi HIV sendiri ini kan dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi one day setelah dia kena HIV dia pasti akan turun kan sistemnya. Sistem imun itu akan turun. Terus nanti lama-lama dia akan menjadi AIDS. AIDS ini sendiri kan adalah sindrom, kumpulan gejala jadinya. Dia adalah kumpulan gejala dari penurunan imun itu sendiri. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah terjadi penurunan imun, itu akan lebih mudah untuk masuk nih penyakit-penyakit lain yang mungkin justru berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Gini, jadi mudah terkena berbagai jenis infeksi yang bersifat oportunistik. Jadi oportunistik ini dia masuk ketika emang imunnya dia lagi rendah. Ini gejala-gejalanya, mungkin bisa dibaca. Nah, ini gambarnya. Jadi ini untuk yang gonore, dia ada duh. Ini cairan putih-putih ini adalah duh ya. Ini pada penis, lalu ini yang pada mata. Ini kalau misalnya yang anak kecil yang baru lahir itu, dia biasanya kayak gini kenanya di mata. Di konjungtivitis gonore atau blenore. Blenore itu kan palpebra. Palpebra itu kelopak mata. Terus kalau yang ini sifilis bisa dilihat nih. Yang ini adalah lukanya. Terus dia ada duh juga. Nah, ini adalah sifilis sekunder atau jadi sifilis yang udah semakin parah, itu kan dia nanti akan bisa ke anggota tubuh lain kan selain yang genital. Ini dia kena ke kaki. Jadi di kakinya ada kayak bentol-bentol gitu. Bukan bentol sih, ini ada kayak bercak-bercak luka gitu. Nah, ini herpes. Nah, herpes tadi ini adalah yang di wajah, ini di dekat mulut kalau nggak salah. Bentuknya jadi seperti ini namanya vesicle. Terus kalau yang ini di tangan, ini bisa karena yang tadi hubungan seksual mungkin dia main pakai tangan atau gimana. Terus kalau yang ini pada dia bilang di sini pada penis, cuma ini bentuknya gitu. Ini pokoknya yang vesicle ini adalah si herpesnya. Ini pada penis ya jelas. Lalu ini pada vagina. Yang ini ada kayak bentol-bentol gitu. Nah, ini ulcus molle, dia luka. Seperti luka. Sebenarnya kalau ini dia lukanya multiple, jadi ada banyak, berjejer, terus dindingnya tuh kayak apa sih masuk ke dalam gitu. Terus kalau ini condyloma acuminata, jadi yang tadi dibilangnya kayak kembang kol. Ada juga yang bilang ini tuh kayak jengger ayam. Jadi dia tumbuh kutil-kutil banyak gitu. Ini pada penis kayaknya. Nah, terus komplikasi dari infeksi seksual ini sebenarnya yang
lebih parahnya. Jadi kalau misalnya terjadi pada ibu hamil, itu dia bisa menyebabkan kehamilan ektopik atau kehamilan yang di luar rahimnya. Terus bisa menyebabkan penyakit radang panggul, bayinya yang dikandung itu bisa lahir prematur, bahkan bisa keguguran atau lahir mati. Itu bisa juga kena infeksi kongenital. Terus pada wanita bisa menyebabkan kemandulan, lalu bisa kanker pada area genital, sama bisa kematian. Ini terutama yang HIV tadi ya, karena penyakit lainnya yang menyerang dia. Terus kalau terkena IMS mesti gimana? Yang pertama tuh pokoknya harus segera periksa ke dokter. Kalau misalnya ada gejala yang tadi, yang buh, ulkus, sama tumor. Jadi ada cairan yang nggak normal atau ada luka sama ada benjolan, itu harus segera periksa ke dokter. Jadi nggak usah takut di stigma gimana-gimana. Pokoknya ke dokter aja daripada salah penanganan. Terus yang sedapat mungkin kalau misalnya sudah diobati, pasangan seksualnya juga harus diobati. Jadi jangan sampai nanti dia udah sembuh, terus pasangannya ternyata udah ketularan, mereka berhubungan lagi, akhirnya tadi udah sembuh, ikut kena lagi. Jadi ada penularan bolak-balik. Jadi kalau diobati satu, pasangannya juga harus diobati. Nah, terus tadi kan kita udah bahas yang infeksi menular seksual, sekarang masuk ke kehamilan yang tidak diinginkan sama dampak psikologis. Sebenarnya dua ini sebenarnya agak berhubungan. Jadi, jadi saat terjadi seks bebas gitu ya, di mana di situ tidak pakai pengaman, tidak pakai kontrasepsi, yang paling mungkin terjadi di situ adalah kehamilan. Yang pastinya kehamilannya tidak diinginkan gitu ya, karena emang ya jarang gitu ya yang emang belum nikah terus dia hubungan seksual untuk punya anak gitu kan. Apalagi kalau si pasangan ini nih masih di bawah umur, mungkin sangat nggak siap lah untuk punya anak gitu. Dimana di Indonesia sendiri gitu ya, dengan kepercayaan dan budaya kita, ini tuh masih nggak sesuai sama norma di masyarakat. Yang pastinya apa yang nantinya akan terjadi adalah adanya sanksi sosial dari masyarakat. Ini nanti akan berdampak pada si psikologisnya sendiri. Lalu, kalau misalnya terjadi kehamilan tidak diinginkan, ini biasanya akan ada dua hal yang dipikirkan. Pertama adalah tetap melanjutkan kehamilannya, di mana ini kalau misalnya terjadi pada usia yang masih sangat muda gitu, di mana tubuhnya aja belum siap untuk kehamilan, itu akan dapat terjadi kehamilan dan persalinan yang beresiko gitu. Jadi mungkin nanti bisa persalinan beresiko jadi perdarahan mungkin ya, yang mungkin nanti bisa kematian juga, atau mungkin dari kehamilannya sendiri nanti bisa lahir prematur atau apa yang lain gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya memang dari psikis si ibunya itu juga nggak siap. Lalu yang kedua adalah aborsi. Untuk aborsi sendiri, kalau setahu saya di Indonesia itu nggak boleh ya. Jadi aborsi kalau di Indonesia sendiri itu ada di KUHP-nya, kalau nggak salah 346 sampai 349 itu mengatur tentang aborsi gitu. Kalau nggak boleh aborsi, dimana aborsi itu cuma boleh 2. Kalau ada indikasi medis yang membahayakan si ibunya, atau si ibu ini adalah korban kekerasan seksual atau korban pemerkosaan yang memang sampai mengganggu psikologisnya gitu. Jadi kalau kalau misalnya memang kehamilan dari suka sama suka, itu nggak dibolehkan gitu untuk aborsi kalau di Indonesia. Karena kita menganut yang pro life. Jadi bayi itu adalah makhluk hidup juga gitu. Terus kalau dampak psikologisnya sendiri, ini adalah lebih dari sanksi sosial tadi. Jadi sanksi sosial yang terjadi, yang diberikan oleh masyarakat atau bahkan mungkin sama keluarganya sendiri gitu ya, itu tuh nanti bisa masuk ke diri si orang ini gitu, dimana nanti dia bisa jadi bingung, cemas, malu, bahkan mungkin rasa bersalah gitu ya. Terus lebih beratnya lagi kalau misalnya dia sampai depresi, terus mungkin dia jadi pesimis sama masa depannya dia, terus kadang-kadang dia jadi marah atau benci sama dirinya sendiri ataupun sama pasangannya mungkin. Ini kan ujung-ujungnya nanti juga bahaya ya, bisa mungkin depresinya dia bisa berniat bunuh diri mungkin nantinya gitu. Jadi ke psikologisnya sendiri pastinya mengganggu secara mentalnya. Untuk pencegahannya gimana?
Ini kalau pencegahan dari WHO itu adalah sexual education. Jadi pemberian pendidikan seks itu penting, terutama mengenai infeksi menular seksualnya. Lalu sama ini edukasi tentang seks yang aman itu seperti apa, dan mungkin ini promosi untuk seks yang aman tersebut gitu ya. Lalu ini adalah pemberian intervensi, ini biasanya pada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi gitu, kayak sex worker atau mungkin pekerja seks komersil, lalu kaum homoseksual, sama orang yang pakai ini obat-obatan narkoba maksudnya. Dimana ini menurut si WHO ini katanya sirkumsisi atau sunatan itu bisa menurunkan si resiko dari HIV sama herpes dan HPV. Terus dia juga menyarankan untuk pemberian obat untuk membunuh si mikroorganisme tersebut. Terus bisa juga diberikan vaksin, ini hepatitis B sama HPV. Tapi yang terpenting dia kembali lagi sih dia bilang adalah edukasi. Jadi singkatnya untuk pencegahannya itu adalah pertama, tidak melakukan hubungan seksual pranikah, apalagi ganti-ganti pasangan, kan nggak tahu juga pasangannya sehat atau enggak. Terus yang pastinya pergaulannya sehat lah, jangan yang mengarah kepada hal-hal negatif gitu ya. Terus kalau buat yang sudah menikah, pastinya setia sama pasangannya, jangan ganti-ganti, nggak usah main kalau ini sama pasangannya aja. Ini kan menghindari berganti-ganti pasangan, sama kalau memang mau gitu ya, pakai pengaman dengan benar dan konsisten. Cuma ini tidak disarankan, lebih baik ini aja, tidak melakukan hubungan. Jadi kalau mau benar-benar terhindar ya janganlah hubungan sama orang yang kita nggak tahu gitu loh dia sehat atau enggak, bersih atau enggak. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri ketiga, sangat-sangat menambah pengetahuan khususnya untuk perempuan ya yang saat ini mungkin sedang mengalami kegalauan, kenapa jomblo, kenapa gini-gini, mendingan kalau sebisa mungkin ya jaga diri aja, karena yang baik untuk yang baik. Kalaupun mungkin udah punya pasangan atau pacar itu ya usahakan untuk tetap berhubungan sesuai dengan track-nya ya, jangan melakukan hubungan yang di luar norma masyarakat pada umumnya. Untuk selanjutnya pemateri terakhir oleh Bidan Rani. Berikut saya bacakan dulu CV pematerinya. Nama Khairani Andinawati, sekolah di Stikes Bakti Pertiwi Indonesia tahun 2010-2013, D3, lalu melanjutkan S1 di Universitas Nasional 2020 sampai dengan sekarang. Pengalamannya bekerja di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih 2017 sampai dengan 2020, RSI Aulia 2014-2015, RS Hermina Depok 2015 sampai dengan 2017. Lalu yang sedang dijalankan profesinya adalah seorang bidan, konselor, juga prenatal yoga. Pada Karani dipersilakan untuk memaparkan materi terakhir. Halo, kedengaran nggak? Dengan Oke, terima kasih atas moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kayaknya ada error nih.
Oke, tadi sudah sangat dijelaskan dengan jelas sama Dewi ya tentang penyakit menular seksual. Saya di sini akan menambahkan sedikit tentang kesehatan reproduksi. Fokusnya sih lebih ke kewanitaannya ya. Next aja. Oke. Kesehatan reproduksi wanita yang akan saya bahas di sini adalah tentang pengertiannya itu sendiri, lalu organ-organ reproduksi, masalah organ reproduksi, dan cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Next. Pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Next. Nah, ini sedikit informasi tentang organ reproduksi pada wanita ya. Di sini ada uterus. Uterus itu yang biasa kita sebut dengan rahim. Di sini adalah biasanya tumbuh kembangnya janin itu di uterus. Lalu ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu biasanya tempat bertemunya sperma dan sel telur. Fimbria dan itu mempengaruhi sama ovarium. Lalu di cervix, kalau pernah dengar tentang kanker cervix, nah cervix itu ada di sini nih, di leher rahim. Lalu ada mulut vagina. Mulut vagina itu biasanya yang kita gunakan untuk senggama, itu biasa di situ. Next. Masalah organ reproduksi itu nggak cuma hanya ini sih, cuman ini saya menjelaskan sebagiannya aja. Yang biasa banyak yang diketahui itu tentang kanker serviks, gangguan menstruasi, ada amenorrhea primer sama amenorrhea sekunder, terus ada kanker ovarium, kanker endometrium. Next. Nah, ini penjelasan tentang kanker serviks. Biasanya gejalanya keputihan yang tadi dijelaskan sama Dewi ya, keputihan itu sebenarnya normal. Cuman kalau misalnya kadarnya kayak berbau, terus berwarna bisa putih kental, hijau. Nah, itu udah bermasalah tuh, kuning itu berarti udah agak masalah. Terus gatal, nah itu juga ada masalah. Itu 3 indikator. Biasanya kita periksa dulu. Kalau di puskesmas sih biasanya tes screening awal itu ada pemeriksaan IVA, lalu dilanjuti dengan pap smear. Kalau udah parahnya lagi adalah perdarahan. Terus ya tadi udah dijelasin juga, sering nggak ada rasa sakit. Penyebabnya HPV. HPV ini udah ada vaksinnya sekarang, jadi disarankan kalau misalnya sebelum menikah, baiknya yang belum pernah berhubungan ada vaksin dulu nih untuk HPV itu sendiri. Lalu faktor risikonya bisa jadi karena sering melahirkan, sering ganti pasangan seksualitas, atau tidak higienik. Jadi kayak kalau habis pup atau habis buang air kecil itu tidak membersihkannya dengan baik. Misalnya kalau sekarang kan di toilet suka ada tisu. Memang sebenarnya tisu itu membantu untuk mengeringkan, tapi lebih baik lagi tuh pakai sarung tangan. Next. Ini yang tadi saya bilang ya, screening awal dari gejala kanker serviks itu bisa dari IVA. Nah, IVA itu berlanjut ke pap smear. Ini kanker leher serviks yang masih normal. Ini mulai ada gejala. Lalu yang paling parah itu seperti ini kalau di zoom-nya ya. Jadi ada putih-putih terus ada darahnya. Itu yang udah paling parah. Kalau normalnya masih bulat seperti ini. Masih mulus. Next. Ini tadi yang gangguan menstruasi, ada amenorrhea primer, tanda-tandanya belum mendapatkan menstruasi. Nggak ada menstruasi sampai 14 tahun, tanpa pertumbuhan karakteristik seks sekunder. Terus nggak ada menstruasi hingga usia 16 tahun, mengabaikan perkembangan karakteristik seks sekunder. Nah, ini mesti dikaji lagi nih, kenapa kadang kan ada yang menstruasinya lebih lama sama lebih cepat ya. Nah, kalau yang lebih lama ini batasnya tuh 14 sampai 16 tahun, kenapa perempuan itu belum menstruasi, dan itu mesti dicek. Next.
Penyebabnya abnormalitas hormon gonadotropin atau kelainan kongenital. Biasanya itu ada masalah. Lalu kelainan genetik atau Turner syndrome, kelainan kongenital pada SSP atau hidrocephalus, biasanya ada penyakit tertentu, malformasi kongenital anatomik sistem reproduksi, tidak ada vagina dan uterus, ini yang lebih parah ya. Terus lesi pada SSP yang terdapat trauma infeksi sama tumor. Ini sih kalau misalnya terjadi, biasanya kita ada pengkajian lebih lanjut lagi. Next. Penata laksanaannya bisa koreksi gangguannya, masalahnya apa dulu. Terus terapi pengganti hormon kalau memang hormonnya yang bermasalah, merangsang perkembangan karakteristik seks sekundernya. Yang itu lalu bedah atau koreksi abnormalitas struktural kalau memang nggak ada masalah yang lebih parah ya. Terus manipulasi hormonal. Next. Amenorrhoea sekunder atau tanda-tandanya mens tidak ada yang sebelumnya ada. Misalnya kayak kita biasa menstruasi itu tiap bulan ya, tapi ini 3 bulan sekali. Nah itu berarti ada masalah juga. Bisa jadi karena ada gangguan fisiologis, lalu ada penyerta penyakit, berat badan yang menurun atau naik yang drastis juga bisa mempengaruhi menstruasi ya. Jadi adanya malnutrisi atau latihan keras juga. Terus normalnya pada awal remaja, hamil, laktasi, dan menopause. Jadi kalau misalnya awal-awal menstruasi masih jarang-jarang itu masih normal, tapi kalau udah bertahap itu akan menjadi masalah. Penyebabnya bisa jadi karena stres, penurunan berat badan, anoreksia, organiknya tumor, infeksi, kista, dan lainnya itu adalah penyakit penyerta. Berikut ini ada kanker ovarium, gejalanya biasanya perut membesar. Kalau misalnya ngelihat pasien-pasien biasanya di rumah sakit Cipto tuh ada pasien-pasien yang ibu-ibu perutnya besar, itu biasanya dia mengalami kanker ovarium. Perutnya membesar, gangguan pencernaan sering tidak jelas, penyebabnya herediter, sindrom family cancer, biasanya ada gen juga, atau pola hidup yang nggak sehat juga itu bisa berpengaruh. Next. Ada juga faktor risikonya, menarche usia di atas 12 tahun, menopause dini, infertilitas juga bisa mempengaruhi. Jadi yang bisa dilakukan untuk pencegahan awal adalah screening melalui USG. Oke, selanjutnya ini kanker endometrium. Gejalanya biasanya perdarahan pervaginam yang segar. Jadi memang keluarnya darah tapi bukan menstruasi. Nah, itu bisa dipertanyakan kenapa. Penyebabnya herediter sama sindrom family cancer juga, memang ada riwayat. Terus hormon estrogen faktor risikonya obesitas sama nggak punya anak, bisa jadi diabetes mellitus juga atau penyakit gula ya. Screeningnya sama, lihat USG juga untuk screening awalnya. Informasi cash flow di masyarakat, sumber informasi cash flow itu memang pertama itu dari media ya. Sekarang media kencang banget nih buat memberikan edukasi ke masyarakat. Lalu dari sekolah atau lingkungan yang memang setiap hari atau waktunya lebih banyak di sekolah. Lalu keluarga, terus teman sama petugas kesehatan. Sebenarnya sekarang Puskesmas itu udah mempunyai program ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Sebenarnya masalah yang komplikasi yang sekarang terjadi itu memang kalau dirunutkan itu akan lebih panjang lagi ya, karena jujur pasien-pasien hamil pun sekarang memang sudah umur 15 tahun dengan kejadian seks bebas dan 15 tahun pun ketika dikaji bukan hanya dengan satu pasangan, ternyata memang dia sudah berkali-kali melakukannya dengan berbagai macam pria. Next. Berikut penjelasan sedikit tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Next.
memakai alat kontrasepsi yang sederhana seperti kalender, amenoralktasi, kondom, atau non-hormonnya bisa IUD. Kalau ini sih edukasi yang biasa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan untuk mencegah penyakit menular seksual, karena kalau kita paksa, kalau dilihat dari agama dan segi yang lainnya itu kan memang sebenarnya tidak boleh, tapi bagaimana cara kita untuk menyetopnya pun kurang bisa, gimana ya, bukan kurang bisa, tapi memang agak sulit di lapangan itu untuk membuat mereka sadar akan seks bebas. Tapi memang yang akan kita pakamkan adalah tentang penggunaan KB untuk mencegah yang namanya aborsi juga bisa. Next. Oke. Peran bidan dalam kesehatan reproduksi wanita ini biasanya sebagai pendidik. Yang tadi saya bilang, kita punya program, kita biasanya promosi kesehatan wanita untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit. Bahkan kita punya kegiatan terhadap para PSK untuk penyuluhan, untuk screening pencegahan dini penyakit menular, sama pemberitahuan tentang KB. Sama sebagai supporter mengidentifikasi faktor risiko awal sama screening untuk deteksi awal. Biasanya kita jadi tempat mereka untuk bertanya, untuk cerita, karena memang terkadang untuk masalah seksual ini ada juga yang memang tuntutan, atau bahkan yang paling parah lagi pada remaja itu permintaan orang tua atau dijual sama orang tuanya. Ya, next. Ini daftar pusaka yang saya tadi pakai. Sekian dan terima kasih. Baik, sudah keempat materi kita memaparkan materinya pada diskusi hari ini. Untuk sesi kali ini adalah sesi tanya-jawab. Tanya-jawabnya dibatasi maksimal 3 orang ya, karena waktu juga. Langsung aja untuk yang mau bertanya bisa melalui chat atau langsung open mic-nya. Silakan. Oke, sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Langsung saja saya bacakan. Dari Naura Nazifa Az-Zahra. Ini untuk Ketua Kohati Mbak Rifda. Apa jaminan yang bisa diberikan oleh sexual consent dan sexual education dalam memenuhi batas moral? Karena yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Lalu bagaimana konsep tabu dalam Islam yang dimaksud oleh Mbak Rifda? Kepada Ketua Kohati Fakultas Syariah dan Hukum Raden Fatih Palembang, persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya kepada Naura Nazifah Fadila. Mengenai apa jaminan yang bisa diberikan oleh sexual consent dalam sexual education dalam memenuhi batas moral. Jadi salah satu faktor atau cara untuk suatu jaminan atau untuk mencegah, untuk mengurangi adanya dalam seksual consent atau persetujuan seksual itu adalah pertama kali adalah faktor pendidikan atas agama, yang mana jika sejak dini sudah diberikan bekal dan juga pendidikan dalam agama, terkhusus agama Islam, otomatis hal-hal yang menjuru atau menyangkut tentang seksual bebas itu akan terhalangi dan juga akan terjauhi, karena
di sini kan dalam Islam itu ada yang namanya fikih, ilmu fikih. Nah, dalam ilmu fikih ini yang pertama kali kan menyangkut atau mempelajari mengenai kebersihan toharo. Nah, dalam kebersihan ini, dalam ilmu toharo atau kebersihan itu dijelaskan sangkut paut, yaitu dengan kebersihan baik diri sendiri, diri kita sendiri, terus mengenai anggota tubuh, organ tubuh, dan hubungan diri kita ke orang lain itu dijelaskan dan dijabarkan tentang bagaimana kita untuk menjauhi atau menentang akan adanya seksual dari orang lain atau seksual dari luar, dari dunia luar. Nah, jadi kita diberikan penjelasan untuk menjaga diri kita sendiri dan juga anggota organ tubuh kita sendiri. Nah, di sini kan karena yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Itu karena jadi memang pembelajaran atau pendidikan sejak dini mengenai agama dan juga kesehatan atau sexual education, edukasi mengenai seksual itu baik dalam pendidikan mengenai agamanya untuk larangan melakukan hubungan seksual bebas dan juga pembelajaran tentang edukasi seksual atau misalkan kita sudah diberitahu bahwa anak sejak dini itu perlu mengetahui anggota-anggota tubuhnya, anggota intimnya, itu perlu diberitahu sejak dini, sejak anak kecil, mana organ-organ tubuh yang tidak boleh dipegang atau disentuh dan perlu dijaga, harus dijaga, dan itu harus ditekankan kepada anak agar bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, kemudian kan faktanya di lapangan, ya karena kurangnya education atau edukasi, pembelajaran tentang edukasi kepada anak sejak dini. Dan kan biasanya kan kasus kekerasan seksual itu terbanyak itu di lingkungan terdekat. Nah, itu karena juga belum adanya batasan-batasan. Mereka itu kurang memberikan batasan kepada orang-orang sekitarnya karena menganggap tidak mungkin untuk melakukan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam atau dalam agama Islam diajarkan bahwa adanya pembatasan antara hubungan kita walaupun kepada kerabat sendiri, seperti kepada sepupu, kepada ayah, kepada laki-laki, dan lain sebagainya. Itu harus ditekankan agar bisa mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi di lapangan. Nah, konsep tabu dalam Islam yang dimaksud. Nah, jadi konsep tabu di sini kan masyarakat dulu, masyarakat Islam jahiliyah, menganggap bahwa adanya satu hadis menyatakan bahwa innal haya'a minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman. Mereka malu untuk mempelajari atau membahas hal-hal yang berbau seksual karena itu hanya cukup saja untuk dipelajari dalam privasinya saja, dalam dipendam saja. Dan juga mereka baru mengetahui kalau misalkan sudah melakukan pernikahan. Nah, itu masyarakat zaman dahulu. Nah, tetapi zaman sekarang kan sudah berkembangnya zaman dan teknologi dan juga media sosial yang mana semakin mudah dan bertambah mudah akan adanya hal-hal yang menjuru atau hal-hal yang mengundang untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, di sini sudah bermacam-macam seperti ya adanya konten pornografi, juga adanya video-video yang berbau seksual. Nah, hal inilah yang dimaksudkan bahwa pendidikan seksual sekarang sudah tidak harus tabu lagi atau sudah harus tidak tertutup lagi. Karena dengan bertambahnya zaman, maka makin pula banyak tantangan, banyak teknologi. Nah, makanya perlu kita memberikan edukasi mengenai seksual baik dari media sosial maupun buku yang bersifat virtual dan lain sebagainya. Mungkin cukup. Apakah paham kepada Saudara Naura? Bagaimana Saudara Naura? Apakah jawabannya sudah cukup memuaskan? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Apa masih Saudara Naura? Artinya tarbiyah jinsiah dalam Islam sudah cukup ya?
tidak perlu mengadopsi CSE yang didasarkan atas humanisme sekuler. Oke, Saudara Rifda, silakan ditanggapi lagi. Itu kepada saudara Agil ya? Yang pertanyaan. Oh iya, Yang bahwa artinya tarbiyah jinsia dalam Islam sudah cukup, tak perlu mengadopsi CSE yang didasarkan atas humanisme sekuler. Ya, mengenai tarbiyah jinsia, pendidikan yang anggota tubuh itu kalau misalkan sudah diajarkan atau sudah dididik mengenai dari anggota tubuhnya untuk dirinya sendiri, itu saya rasa sudah cukup, karena kalau misalkan dia bisa menjaga dirinya sendiri, sudah bisa mengetahui mana organ-organ yang harus dan perlu dijaga, dan tidak harus dari sejak dini tidak harus bisa menjaga dan menjaga dirinya. Tarbiyah jinsia itu kalau dia sudah menjaga dirinya, otomatis dia akan bisa mengembangkan penjagaan baik dalam dirinya. Jadi kalau misalkan dia mampu untuk menjaga anggota tubuhnya sendiri, nah otomatis dia bisa mengajak atau melindungi saudara-saudara kerabat atau orang di sekitarnya. Yang mana di sini kan jadi dia sudah kuat dan juga dia sudah mempunyai bekal untuk menjaga dirinya sendiri. Dia sudah mengetahui batasan-batasan dan mengetahui aturan-aturan mengenai apa itu kasus kekerasan seksual, perilaku apa yang menyimpang dan perilaku apa yang tidak diperbolehkan, perilaku kekerasan seksual yang tidak diperbolehkan. Nah, itulah kalau dia sudah mengetahui, sudah mendapatkan tarbiyah jinsia atau pendidikan mengenai organ tubuhnya, insya Allah dia bisa menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual tersebut. Baik. Sudah terjawab, Saudara Naura. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk. Oke, sudah cukup. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya dari Ayunda Rifa Mahira Salsabila. Saya ingin bertanya ke Saudara Agil, banyak sekali kasus seks yang ada di Indonesia sampai remaja menerapkan itu dari budaya Barat. Bagaimana kita sebagai masyarakat milenial untuk menerapkan pentingnya untuk menjaga diri? Oke, kepada Saudara Agil dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Saudara Agil, apa suara saya terdengar? Oh iya. Silakan jawab. Iya, silakan jawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Arifah Mahira Salsabila ya. Nah, di sini kan katanya banyak kasus ya yang terjadi di Indonesia, kasus seks gitu, sampai-sampai remaja menerapkan dari budaya Barat. Nah, bagaimana sebagai masyarakat milenial ini untuk menerapkan pentingnya untuk menjaga diri? Nah, pertama itu kita kembali lagi ya kepada agama kita, ajaran agama, yang mana di seluruh agama itu kan mengajarkan ya tentang bagaimana jangan sampai kita terjebak pada seks bebas seperti itu. Kemudian juga peran keluarga cukup penting juga dalam hal ini. Ada undang-undang tentang ketahanan keluarga juga bisa kita pelajari di situ. Nanti intinya adalah kita kembali lagi kepada ajaran agama Islam, dan juga kontrol terbaik juga ada pada keluarga. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya tanggapi ya terkait pertanyaan dari Mbak Arifah Mahira. Mungkin apakah masih ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas?
Baik, untuk Yunda Mahira, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau ada yang mau lagi ditanyakan? Kalau sudah cukup dan sudah jelas, kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Satu penanya lagi, masih dibuka untuk sesi tanya jawab kali ini. Oke, sudah cukup. Silakan bagi peserta diskusi yang ingin bertanya. Untuk 4 pemateri masih dibuka. Baik, apakah sudah cukup? Ada yang masih mau bertanya? Silakan open mic-nya atau bisa melalui chat. Juga saya mungkin ingin menambahkan ya, menambahkan itu mungkin di sini pentingnya kontrol keluarga tadi, maksudnya itu adalah karena di dalam era sekarang ini mudah sekali anak-anak itu atau generasi Z itu mengakses di dalam internet itu banyak sekali hal-hal yang mengarah ke arah seks bebas atau ke arah sana gitu. Makanya bentuk di sini pentingnya kontrol pada keluarga terkait hal ini. Itu mungkin tambahan aja jika tadi belum jelas. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Agil. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya, mungkin bisa open mic-nya atau bisa melalui chat. Ada yang kurang jelas dari perspektif medis kah, atau tentang hukum Islam, atau terkait RUU PKS-nya sendiri. Masih saya tunggu. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Kalau begitu, saya yang akan bertanya. Pertanyaan ini tertuju untuk Saudari Agil dan nanti untuk Saudari Rifdah. Bagaimana pandangan Ketua Kohati sendiri dalam hal ini sexual consent yang mana terjadi perdebatan antara kalangan mahasiswa? Ada beberapa mungkin mahasiswa yang setuju dan pro terkait RUU PKS dan segala substansi yang ada dalam draft RUU tersebut, termasuk sexual consent ini. Dan apakah HMI ini menurut Yunda Rifdah harus mengikuti kiblat yang mana? Karena yang saya tahu dari yang saya baca juga, yang sangat menyuarakan penolakan itu hanya dari organisasi kami. Organisasi kami banyak sudah merilis penolakan tentang RUU PKS dan seksual consent tersebut. Tapi dari lembaga Kohati khususnya kemudian HMI secara keseluruhan belum ada press release terkait penolakan RUU PKS tersebut yang mana di dalamnya atau substansinya memuat tentang seks bebas ini. Silakan dijawab Saudari Rifdah. Baik, terima kasih Saudari Milenia. Terkait dengan sexual consent yang masuk dalam pembahasan juga dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, di sini kan sudah diatur secara sedemikian rupa mengenai kekerasan seksual tersebut. Nah, memang ada pengaturan-pengaturan
yang dan juga merupakan payung hukum dan juga merupakan solusi agar kekerasan seksual tersebut tidak marak dan tidak banyak terjadi kan. Nah, tetapi di sini menurut saya ada poin-poin dalam pasal-pasal RUU tersebut yang mengundang kontroversial. Yakni seperti dalam pasal 11 RUU PKS, pasal 11, pasal 12, 13. Nah, di sini kan kontroversialnya kalau pasal 11 itu kan menjuru kalau memiliki pemahaman yang multitafsir. Nah, pemahaman di sini kan mengenai kekerasan seksual itu sendiri, kemudian poin-poin kekerasan seksual itu apa. Nah, poin-poinnya di sini kan sudah dijelaskan seperti adanya pemaksaan kontraseksual, terus pemaksaan pemerkosaan dan lain sebagainya, itu yang bersifat pemaksaan. Nah, jadi di sini bisa mengundang adanya pemahaman bahwa hubungan seksual antara suka sama suka atau dengan persetujuan, nah baik laki-laki perempuan itu yang tidak melalui ikatan pernikahan itu menjadi legal atau menjuruk diperbolehkan dalam pasal 11 ini. Jadi adanya mengundang ada pemahaman atau mengundang pemahaman tersebut. Nah, jika dikaitkan dalam Islam, hal itu kan tidak diperbolehkan atau menentang. Nah, jadi sarannya bisa ditambahkan sebuah pengecualian terhadap hubungan seksual tersebut, yang mana antara di dalam sebuah pernikahan atau di luar pernikahan. Nah, kemudian juga yang pasal 12 itu kan ada yang menyangkut hubungan seksual. Nah, ada pemahaman pasal 12 itu kan bahwa suami, jadi otoritas untuk melakukan hubungan seksual itu harus adanya persetujuan. Memang ada persetujuan. Nah, tetapi di sini kan menjuru kepada jika istri tidak mau atau ya lagi malas atau bagaimana, dia justru menentang. Jadi pasal 12 yang RUU PKS itu bisa saja berkemungkinan untuk dijadikan alasan agar istri yang mana bukan karena alasan yang urgent itu atau seperti alasan yang egoisme saja itu bisa melakukan pasal 12 tersebut agar menolak kewajiban atau ajakan suami dalam melakukan hubungan seks juga. Nah, dan juga dalam RUU PKS ini pasal 13 juga. Nah, jadi sebenarnya saya menyetujui atau mendukung adanya upaya hukum tentang kasus kekerasan seksual atau adanya solusi, yakni dibuatnya dengan RUU PKS ini. Tapi dalam RUU ini perlu adanya revisi kembali mengenai definisi dan konteks dalam RUU PKS tersebut, dalam pasalnya tersebut, karena bertentangan dalam syariat Islam. Jadi di sini menjuru ke penolakan karena ya harus direvisi terlebih dahulu, baru semoga secepatnya disahkan RUU PKS, yaitu yang sudah direvisi dan tidak bertentangan dalam syariat Islam. Dan juga semoga kan ada setelah direvisi itu, jadi kita bisa mendapatkan ya undang-undang yang khusus, undang-undang yang bagus dalam kasus kekerasan seksual baik kepada laki-laki maupun perempuan. Mungkin cukup. Baik, terima kasih untuk Yunda Rifda atas jawabannya. Jadi mungkin bisa poinnya adalah sebenarnya RUU PKS ini baik ya, tapi beberapa substansi di dalamnya mengandung hal-hal yang harus direvisi gitu. Jadi intinya kalau Kohati Syariah UIN Raden Patah kira-kira menyetujui atau mengambil sikap yang mana untuk kasus ini? Kalau Kohati Syariah cenderung menolak dan perlu direvisi kembali. Tetap menolak. Semoga Kohati lainnya termasuk HMI, PBHMI bisa segera press ya menyatakan sikap. Nah, untuk Ketua Kamunas, Saudara Agil, saya mau bertanya terkait diksi marital rape, di mana adanya pemerkosaan dalam perkawinan itu kira-kira bagaimana pandangannya dalam Islam, sedangkan
untuk perkawinan itu kan adalah sesuatu hal yang memang diperbolehkan suami istri melakukan hubungan seksual karena sudah ada payung hukumnya juga dan sudah sah secara agama. Tapi di dalam RUU PKS ini ada poin-poin di mana disebutkan bahwa marital rape ini nantinya bisa dipidanakan apabila suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual karena jatuhnya ini adalah kekerasan seksual atau pemaksaan walaupun mereka sudah menikah. Bagaimana pandangannya? Maaf Kak, kurang kedengeran suaranya. Tes. Ya, sudah kedengeran. Sudah kedengeran Kak. Kedengeran, ya. Jadi pertanyaan tadi bagaimana Islam memandang pemerkosaan ya di dalam suatu hubungan pernikahan ya. Nah, Islam sendiri itu memuliakan wanita ya, memuliakan wanita dan laki-laki itu diminta untuk melindungi wanita tersebut atau istrinya. Itu kan pada surat An-Nisa itu kan disebutkan juga ya, laki-laki itu atau suami itu sebagai pelindung bagi perempuan. Nah, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki itu sebagai yang lain. Nah, kemudian juga dalam hal ini jika itu adalah merupakan kekerasan ya, jika itu merupakan kekerasan, nah itu bisa ada pada KUHP ya. Nah, itu diatur pada undang-undang juga, telah diatur pada Undang-Undang nomor 20 KDRT ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Nah, di situ kan mungkin jika itu merupakan kekerasan rumah tangga, ada pasal 1 itu kekerasan rumah tangga itu ada definisinya. Karena itu di situ setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan ya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, nah itu dan lain-lain. Nah itu ada juga pada pasal 1, pasal lain daripada pandangan Islam sendiri, tadi karena laki-laki adalah sebagai pelindung gitu. Kira-kira itu aja mungkin ya jawaban dari saya. Jadi bisa saya luruskan kembali. Jadi maksud saya diksi yang digunakan oleh aktivis feminisme ini dalam rangka mensahkan RUU PKS ini, orang-orang ini atau aktivis feminis ini menggunakan diksi marital rape, di mana terkesan untuk sebenarnya tidak pas gitu ya kalau digunakan untuk suami istri yang mungkin sudah menikah, karena saya pernah membaca gitu bahwasanya seorang istri itu wajib melayani suaminya. Jadi tidak ada kata kekerasan atau paksaan sebenarnya. Dan yang saya tanyakan tadi adalah kembali lagi pandangan kakak, apakah diksi tersebut pas gitu tentang marital rape, dan sebenarnya tuh bukan yang kekerasan yang langsung memukul gitu, tapi para aktivis feminis ini menggunakan diksi itu seolah-olah masuk ke dalam kekerasan, padahal hanya sekedar mungkin sedikit paksaan gitu, di mana laki-laki harus mungkin dicukupi secara hasrat seksualnya gitu. Kemudian mungkin istrinya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua KOHT Rifda itu, istrinya mungkin sedang capek atau gimana jadi tidak mau. Nah,
bagi aktivis feminisme itu masuk ke dalam kategori kekerasan. Nah, menurut Kak Agil ini apakah pas gitu kata-kata marital rape ini digunakan? Kalau kekerasan di dalam definisinya itu, kekerasan itu di dalam apa nih? Maksudnya apakah di dalam hubungan seksual tersebut atau si istri itu menolak gitu? Atau kira-kira definisi yang ini maksud itu bagaimana? Ya, jadi misalnya seorang suami ingin berhubungan ya dengan istrinya, kemudian istrinya mungkin sedang capek atau nggak